Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak A Service. Kali ini saya ingin membahas tentang pengisian freon. Tapi sebelum kita mengisi freon, lebih baik kita menyiapkan atau mempunyai alat seperti contohnya manifold meter, freon, dan siapkan ini tension buat membantu melancarkan. Sebelum kita melakukan pengisian freon, lebih baik kita mengganti filter. Seperti ini kita ganti. Mungkin lain kali di video selanjutnya baru akan saya bahas tahap-tahap detailnya tentang awal kita mengisi freon, caranya seperti apa. Sekarang kita cuma membahas isi freonnya. Sebelum kita mengisi freon, kita baca dulu manifold. Seperti bisa dilihat, ini posisi minus, berarti ini udah siap diisi freon. Kita siapkan metil atau tension buat memperlancar atau membantu melancarkan sirkulasi di dalamnya. Nanti kita isi secukupnya aja, nggak perlu sampai satu botol kita habiskan. Kita masukkan seperti di sini aja. Kita masukkan setengah. Bisa dilihat teman-teman, jelas. Biar kita seperti ini. Jadi si tension ini diduk masuk, baru kita segel. Ya. Kalau sudah kita segel, langsung saja kita segel. Udah kita segel, baru kita nyalakan kompresor. Sambil kita lihat manifold seberapa besar tekanannya. Si pentil kita pasang di sini ya, bisa nanti kita lebih mudah untuk menyegelnya. Kita buka, kita masukkan bertahap seperti ini. Ada beberapa jenis freon, tergantung pemakaian teman-teman, mau itu merek Lea atau apa. Kali ini saya menggunakan Balian. Kita tunggu ya. Bagi teman-teman, kalau video ini bermanfaat, bisa membantu supaya bisa berkembang, bantu subscribe, bisa dibagikan dan tinggalkan komen supaya kita bisa saling sama-sama belajar. Ini jangan sekaligus kita masukkan, tapi ada beberapa tahapan supaya si
freon itu berputar, apa sirkulasi freon itu lebih mudah. Teraba si press di press sini, kalau sirkulasi udah benar atau si freon udah berjalan, pasti terasa hangat atau panas. Bisa dilihat di sini, saat kita mengisi jarum menunjukkan naik, tapi kalau udah kita tutup baru terlihat tekanan, dan dari minus jadi 0. Pipa mulai hangat. Ini nih, pengisian masih kurang banyak. Sambil kita menunggu sirkulasi si freon itu berjalan, sedikit-sedikit kita masukkan si freon ya. Bisa dilihat naik, kita tutup, turun. Si filter mulai hangat, tandanya si freon itu udah mulai bekerja atau berputar. Mungkin lain kali baru saya bahas di video nanti, saya kasih paham sebelum kita mengisi freon. Mengisi freon itu ada yang namanya sistem vakum, ada yang namanya sistem flushing. Itu sebelum kita pengisian freon dan apa saja yang harus kita kerjakan, itu mungkin di video lain kali. Kali ini saya cuma membahas tentang cara mengisi freon dan seberapa besar PSI untuk kulkas satu pintu. Ini masih terlihat di 0 PSI. Kita tambahkan, mungkin kalau langsung kita menggunakan pentil pengisian itu lebih cepat, tapi saya masih menggunakan tambahan sebuah kapiler supaya bagi saya supaya lebih gampang untuk menyegelnya. Bagi teman-teman yang masih belajar, kadang kita menggunakan sebuah pentil langsung seperti ini, kalau kita copot pentil di dalamnya, itu saat kita menyegel pasti akan gampang bocor seperti itu ya. Mulai hangat, tekanan udah bertambah. Bisa kita lihat setelah kita lihat di posisi seperti ini, kita lihat ke atas evap. Udah mulai dingin, ada bunyi kemerucuk, itu tandanya si freon udah mulai berputar sirkulasinya. Kita pegang, evap udah mulai terasa dingin. Sambil kita menunggu, yang perlu teman-teman ingat saat kita mengisi freon, jangan lupa kita mengganti filter. Kita masukkan metil seperti ini ya, secukupnya aja supaya membantu sirkulasinya gitu.
baru kita proses flashing, vakum. Setelah kita rasa semuanya udah kita lakukan bersih dan siap untuk dimasukkan diisi freon, barulah kita menindaknya. Jangan langsung kita mengganti atau mengisi freon tanpa melakukan yang namanya proses tersebut, supaya hasil nantinya itu bisa maksimal. Ya, bisa dilihat udah turun lagi. Biasanya kalau saya kulkas satu pintu, kalau kita lihat di sini itu kita masukkan di 10 PSI sampai 12, menyesuaikan kekuatan atau apa namanya ya, kondisi isi mesin. Jangan kita menggunakan standar yang biasanya masih digunakan apa namanya dari dealer aslinya. Kadang kalau kita menggunakan seperti dari apa asalnya, kita tuh nggak tahu bahwa si mesin itu kondisinya udah bagus atau udah kurang bagus. Itu kan pasti udah dimakan usia, pasti udah berkurang kekuatan si kompresor, seperti itu. Ya, moga-moga video ini bisa bermanfaat tuh buat kita saling belajar. Ya, flash udah mulai panas, filter udah panas, dan di atas udah mulai terasa dingin. Saat kita raba itu seperti kasar, tapi tidak, pas kita lihat di tangan itu tidak basah, berarti proses pendinginan di evap itu udah berjalan, begitu. Ya, bisa dilihat udah naik, flash panas, filter udah mulai hangat, di atas sudah mulai dingin. Baru kita tunggu sampai si apa namanya evap itu kasar merata, baru kita hentikan si proses pengisian. Kita tunggu hasilnya, kita segel di sini, kita segel, kita potong, kita segel, dan kita coba masukkan air supaya kita lebih yakin bahwa saat kita pengisian si freon itu udah jadi atau udah maksimal, seperti itu. Kalau bagi teman-teman yang masih sama seperti saya, masih belajar, lebih baik di dalam ventil ini kan ada seperti kunci, itu jangan dibuang dulu, buat kita membantu saat kita pengisian itu terlalu over atau kebanyakan atau kurang, itu lebih mudah kita mengisinya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian. Lain video mungkin di lain video saya akan kasih berapa cara dari awal kita mengisi vakum, flushing, dan lainnya saat kita mengganti. Insya Allah saya akan mulai mengisinya dari awal sampai kita bisa saling belajar dan memahami semuanya. Terima kasih. Mungkin kali ini cuma sekian video dari saya. Kalau video ini bisa membantu, bisa berguna buat pengetahuan kita, belajar kita, bantu like, bantu subscribe, tinggalkan komen supaya kita bisa saling belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
KA Service.